Nggak ada. Mana ketika mereka sedang menatap ke langit. Nah, nih butir 10-nya ada kata langit nih. Langit, ya, kisah para pewarta 1:10. Langit itu datangnya dari kata Uranos. Nih, Ayat 11 itu, ayat 11. enggak, coba lihat di 10. Coba lihat di 10. Anda kan tadi baca kisah para pewarta 19. Oke, nggak ada di sana kata surga. Nah, sekarang di 10-nya ketika mereka sedang menatap ke langit. Nah, di sini kan ada kata langit nih. Langit itu berasal dari kata Uranos. Nah, bener lah Tuhan kau itu di Uranos. Betul. 11-nya 11. 11 ikuti Apa lagi? Enggak apa-apa. Dan berkatalah kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga, meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu. Ini mampus di sini. Gimana? Di sini ada kata kunci langit 1, surga 1, surga 2. 2 kata surga, 1 kata langit kan? Nah, perhatikan nih sama Anda nih. Kisah para pewarta 1:11 itu, ya, baik kata surga maupun kata langit itu berasal dari kata uranon, langit 1, uranon, langit 2, uranon, langit 3. Tiga-tiganya tuh uranon. Tiga-tiganya langit. Kok nggak ada paradiso? Mana paradisonya? Ayo Hotma. Ketinggian ini. Oh, ketinggian ini. Ketinggian. Jadi Bang Hotma, ketinggian. Yang perlu kamu ketahui Bang Hotma, di sini kan ada kata langit 1, surga 1, surga 2, ya. 3 kata ini sama-sama dihantam dari kata auranon. Ya. Ketinggian ketinggian Bentar, Ketinggian, enggak. Yang jadi Ini pertanyaan sedikit lagi. Berarti selain Yesus Sedikit lagi. Gini, berarti selain Yesus berarti Kamu jangan orang-orang dipotong itu dulu. sudah melihat surga ya? Kaisar, jangan ini pembelajaran Sedikit lagi. Bagus ini. Uranon, kalau kita lihat, ya, ini aku permudah aja nih. Translate selection to Indonesia menjadi apa? Langit. Yesus itu ke langit, Bang, bukan ke surga. Diam dulu ya. Yang lain diam dulu. Jadi di situ LAI salah terjemah. Balik dulu ke terjemahannya. Kenapa Uranon ini? Diam dulu kau. Kenapa Uranon ini diterjemahkan berbeda-beda sesuai dengan kebutuhan? Ada langit, ada surga. Kenapa bisa? Original testnya semua Uranon. Ini kan Kenapa bisa? Alkitab yang kau baca itu kan ke surga itu. Ke langit. Yang kau pegang itu kan Itu salah terjemah, itu Kucut. tertera ini. Itu salah terjemah, bro. Salah terjemah ya. Yang edit-edit. Ulangi lagi, Alfi. Ulangi lagi, Uranon artinya apa? Lu diem. Ulangi lagi, Pi. Uranon artinya apa ke bahasa Indonesia? Bang, ya, kata langit, ya, yang dia berkata kepada orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat langit? Kata langit berasal dari kata Uranon. Nih, ku tunjukkan Uranon yang pertama. Uranon yang pertama ini. Aku bisa bilang Ya. itu. Kenapa Bang Tan? Kenapa Bang Tan? Halo Abang Tarni Ahmad ya. Kenapa Bang? Sebahas masalah kitab Al-Quran, semua itu bohong itu semua. Intinya Ini apalagi? kalau kita hidup itu Udah. Itu sih nggak nyambung. Saya antar kau ke laut. Di laut membutuhkan Anda, bukan di sini tempat Anda ya, oke? Nih, bahkan bahasa Inggrisnya itu nggak jujur gitu. Enggak, bahasa Inggrisnya pun jujur. Pada saat LAI menerjemahkan langit 1, surganya 2 kali muncul. Enggak, gini Bang. Di sini kan langit 1 muncul. Terus Yesus yang berangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama. Enggak, bentar. Ini kan terjemahan bahasa Indonesia, Bang. Coba lihat Inggrisnya. Inggrisnya aja into the sky. The sky. Sky ini langit. Nah, terus apa disusul lagi? From you into the sky. Kedua nih, sky kedua, langit kedua. Nah, keluarnya kata langit yang kedua kalinya. Terus saw him going into the sky. Sky lagi, Bang. Langit lagi.
Itu karena kenapa? Karena di original teksnya menggunakan kata uranon. Saya kan tadi tuh lihat kan, uranon artinya langit. Coba Greek, coba kalau Greek surga apa? Paradiso. Coba kasih dia biar dia paham. Hmm. Kau ini saya ajarin bro, kau supaya kau nggak dibodoh-bodohi oleh terjemahan. Oh, tunggu ya, kita. Kau bersyukurlah kita di sini, lihat. tempatnya jujur. Kita nggak dibayar per puluhan loh. Beda sama Kita pendetamu, lihat. dibayar per puluhan, sehingga kau harus dibodoh-bodohi. Ini tempatnya pintar loh di sini bro. Bentar ya. Ikuti dulu narasimu. Kalau ke langit Diam dulu, diam dulu, diam dulu, diam dulu. Kita mau lihat dulu surga itu bahasa Yunaninya apa. Alfi harus Bang, lihat kalau contoh. manusia biasa bisa ke langit. Bentar ya, Alfi harus lihat contoh Kejadian 2:15. Bentar. Septuaginta online. Bentar ya. Izin beri waktu setengah menit, Deng. Ambil aja Google Translate Yunani ke Indonesia, Indonesia ke Yunani, gimana sih lo? Bentar. Izin bentar. Setengah menit. Nah, ini. Oke. Kalau diajarin pintar jangan nolak bro. Nah Oke. itu. Kok kesini? Sorry. Kita ke sini. Kita ke sini. Nah, nih. Oke, Yunani Paradiso ya. Itu artinya surga. Paham? Jadi Ma? bahasa Yunaninya surga Paradiso. Makanya itu ada lagunya bahasa Inggris tuh Welcome to my paradise. Nah mereka Oke itu dah. kalau paham sampai sini ya. Nah, aku pahami dulu, aku ikuti di narasi Ya kalian. memang kau harus Jadi- ikut supaya kau pinter. Iya, jadi kalau manusia biasa bisa terangkat ke surga, terangkat ke langit lah dulu. Ke langit. Bisa terangkat manusia biasa. Siapa Siapa? contohnya di dunia? Nabi Isa Di dunia alaihissalam ini ke terangkat. langit. Nabi Isa alaihissalam di langit kedua di Al-Quran. Kenapa? Enggak jadi Nggak ada Tuhan saksi. dia? Hah? Enggak ada saksinya. Ini kan disaksikan murid. Allah menjadi saksinya, Allah yang mengangkat dia. Ngapain perlu saksi Itu dah manusia? rendah kali lah Allah saksi. Manusia menyaksikan itu. Oke, sekarang kalau Tuhan mau ini yang terangkat ke surga itu Tuhan atau bukan? Tuhan, Tuhan. Siapa yang angkat? Siapa yang angkat dia? orang dia memang Allah itu sendiri kok. Enggak, saya tanya, siapa yang angkat Yesus ke langit? Dia udah sendiri, udah nujur, udah sendiri. Terangkat artinya berangkat sendiri atau diangkat? Terangkat. Terangkat, Iya, terangkat artinya diangkat atau berangkat sendiri? berangkat sendiri, terangkat sendiri. Terangkat itu artinya apa? Ini terangkat, apa artinya? Yang udah naik ke atas. Terangkat itu artinya ada yang angkat atau dia berangkat sendiri? Berangkat sendiri. Yakin? Yakin, nah, menurut Yakin. kita yakin. Baik. Yakin. Setelah sampai di langit, ya, setelah sampai di langit itu masih anaknya Maria atau bukan lagi anak Maria? Aku tanya dulu abang, manusia biasa bisa terangkat gak? Dan Nabi Isa alaihissalam, Elia, kasih tahu Elia. Elia ke langit. Kasih tahu Elia, kasih Elia. Elia, Henok. Kasih Elia, dia. Henok. Asal ada orang terangkat ke langit, Tuhan dia. Buset dah lu. Lu diam di situ di tempat. Kasih Alpi, Elia. Kalau nggak salah di dua raja 2:11 ya, kalau nggak salah Alfi dalilnya. Iya, betul itu. Nih. Sedang mereka berjalan terus sambil berkata-kata, tiba-tiba datanglah kereta berapi dengan kuda berapi memisahkan keduanya. Lalu naiklah Elia ke langit dalam angin badai. Nah, Elia malah pergi sendiri, nggak terangkat. Dia nggak pergi sendiri Elia ke surga. Gitu, ada. Jadi sebelum Yesus terangkat ke surga, Elia lebih duluan, bro. Gimana? Itu. Elia lebih dulu. Macet paman.
Al-Quran pakai Bible-nya aja sendiri. Elia lebih udah sampai surga loh dia itu. Gimana bro? Apakah Elia juga Tuhan? Tuhan kan bang, Elia moron. Tuh. Elia yang jenis kalimatnya nggak benar itu. Hei, hoax. Sesak nafas paman. Lu bilang ada manusia terangkat ke surga, lu bilang Tuhan. Terangkat ke langit, lu bilang Tuhan. Jangan. Di Biblemu banyak, ada Elia, ada Henok juga terangkat ke surga, ke langit. Kenapa lu diam bro? Macet kan? Justru kalau kamu punya kepikiran yang benar, artinya Yesua Amasya ini memang wajib. Ya, sang pencipta itu yang mengutus dia itu menyelamatkan dia dari penyaliban. Diangkatlah dia ke langit untuk diselamatkan agar tidak dibunuh oleh Yahudi dan Romawi. Diselamatkan dia. Jadi yang dibunuh itu adalah orang terkutuk, bukan Yesua Amasya. Jadi Tuhanmu itu, kalau kau anggap itulah yang mati di tiang salib adalah Tuhanmu, itu bukan Anak Maria, tapi penggantinya Anak Maria, yaitu orang Yunani. Yang mati terkutuk itulah Tuhanmu bro. Masih mau kau datang besok? Dia mati terkutuk untuk merendahkan dirinya itu, menebus dosa. Mati terkutuk merendahkan diri. Siapa yang ngutuk? Lanjut Alfi. Itulah dia nggak berdosa. Sebenarnya yang begini jangan Alfi lah Bang Kaisar lah, tolonglah Bang Kaisar, ini stadium 4 Bang Kaisar. Alfi nggak punya anti Saya bius ini. sederhanakan. Tapi kalau saya dia melawan sederhanakan saja ya. berdosa dia, itulah dia nggak berdosa. Diselentik semua itu, diembusnya terangkat sampah itu semua, tapi nggak dibuat. Boleh nggak bunuh orang yang tidak berdosa bro? Boleh nggak? Kok diminut? Bro, boleh nggak bunuh orang yang tidak berdosa? Tapi tentara Romawi yang bunuh dia. Boleh atau tidak? Saya nanya dulu bro, bahasa Indonesia lo, boleh atau tidak? Tidak. Tidak. Yesus punya dosa nggak? Tapi ngaku dia Tuhan itu, maka orang tentara Romawi. Saya nggak nanya membunuh itu. dia. Yesus punya dosa nggak? Enggak. Enggak. Berarti yang mati di tiang salib orang berdosa atau tidak? Enggak, karena dia ngaku Tuhan maka disalibkan. Yakin? Yakin. Berarti yang dibunuh itu adalah orang berdosa atau orang tidak berdosa? Dia kalau melawan Kian itu udah termasuk dia manusia berdosa, tapi nggak dilawannya. Berarti Tuhanmu manusia berdosa? Enggak. Berarti dia nggak berdosa? Nggak berdosa, tapi semua itu bisa itu semua. Diembusnya aja bisa semua, tapi nggak dibuatnya. Nah, siapa yang mengendaki Yesus mati di salib? Yang dibuatnya. Saya tanya dulu, Itu siapa contoh yang, yang dibuatnya. dengerin dulu, siapa yang mengendaki Yesus disalib? Bukan kehendak dia, tapi kehendak Bapa katanya. Dia yang mengutus aku. Di mana tertulis Bapak mengendaki Yesus disalib? Di mana tertulis? Sebelum dia pun mati, udah tahu dia akan bakal Yang mati. mengendaki Yesus disalib itu iblis, kata Yesus. Bila kau ingin membunuh aku, iblislah bapakmu. Jadi iblislah yang mengendaki Yesus mati disalib. Kau paham itu? Jadi Yesus mati disalib itu Makanya kemauan iblis. Bagaimana? Karena dia disalib itu karena tentara Romawi, karena dia mendengar Tuhan Yesus menyamakan dia Bapa, Tuhan Allah. Jadi kau percaya kelakuan Ya, iblis ngaku membunuh? orang tentara Romawi. Jadi kau percaya kelakuan iblis membunuh Yesus? Kau percaya? Abang ini nggak ngerti yang awak jelaskan. Ya coba kau jelaskan supaya saya ngerti. Kenapa dia disalib kan gitu? Karena dia mengaku anak. Kenapa? Karena dia mengaku anak Tuhan. Menyamai dia dengan Bapa. Aku turun dari Bapa katanya. Orang Yahudi sama Farisi. Kami dari Adam dulu, dari Adam sama Musa nggak pernah Tuhan kami Allah. Gitu dibilang. Karena Tuhan Yesus ngaku Allah. Jadi karena dia mengaku, jadi dia mengaku anak Tuhan, berarti dia punya salah begitu, sehingga disalib. Makanya tentara orang Yahudi marah.
Terus dia bunuh Tuhanmu. Disalib, dibunuh. Bunuh. Bisa aja Tuhan itu mengembuskan itu seperti tampak, tapi enggak juga ya nanti. Oke. Yang mati itu Tuhan atau manusia? Kemanusiaannya, Allahnya enggak mati. Oh, berarti waktu Yesus disalib dia bukan Tuhan. Kemanusiaannya disalib. Iya, berarti manusia ini bukan Tuhan, betul? Dia ada Tuhan, kemanusiaannya yang mati disalib. Berarti dia bukan Tuhan waktu disalib. Tuhan. Berarti Tuhan Buktinya disalib. dia bangkit. Buktinya dia bangkit kan? Saya belum nanya bangkitnya. Yesus itu waktu disalib dia Tuhan atau dia manusia? Tuhan. Kemanusiaannya mati. Berarti Tuhan disalib. Berarti Tuhan disalib. Dalam kemanusiaannya. Yang disalib itu Tuhan atau manusia? Kemanusiaannya. Oh, berarti waktu disalib dia bukan Tuhan. Iya. Jadi waktu disalib dia bukan Tuhan. Kemanusiaannya, ketuhanannya, keesaannya enggak. Oh, berarti dia bukan Tuhan waktu disalib. Kan bangkit dia. Siapa yang bangkitkan dia? Bangkit dia. Siapa Dalam yang 3 hari. bangkitkan? Bangkit sendiri atau dibangkitkan? Bangkit sendiri. Coba kasih Kisah 2:32. Alfi, bangkit sendiri katanya. Pakai data kita ya. Yesus inilah yang dibangkitkan Allah. Itu dibangkitkan, bro. Bukan bangkit sendiri. Gimana itu? Yang benar yang mana nih? Kamu apa tulisan? Coba baca itu. Coba kau baca. Dan cara mau baca itu. Wih, kau bilang bangkit sendiri, ternyata dibangkitkan. Kau pembohong kau ah. Gimana? Wes. Tunggu dulu biar aku baca ini. Ya baca. Kisah 2:32 di situ. Lanjut, Pi. Terus apakah yang mati itu Tuhan atau manusia? Di dalam 1 Korintus 11:26, sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan. Pak Hotma, Tuhan mati. Akui saja itu, Pak Hotma. Memberitakan kematian Tuhan, bukan kematian manusia. Sampai dia datang. Ayo. Tadi Ayo, kau bilang mau kemana, kemanusiaannya, ayo? tapi yang tertulis Ayo. Tuhan. Hayo, macet, hayo. Beserak. Hayo. Gak ada situ kemanusiaan yang mati. Pemberitaan kematian kemanusiaan Tuhan gak ada itu kemanusiaan Tuhan gak ada. Sampai Tuhan Pak Hotma jadi seorang introvert, nggak akan berubah di sini memberitakan kematian manusia, nggak akan pernah. sampai kucing mempunyai sayap kupu-kupu gak ada tertulis di sana. Iya. Tapi Tuhan kami ini mampu nujul. Oh, ada pula tapinya Bang Kaisar, ya ampun. Iya. Oke, mampu Tuhan nujul. abang mampu nggak nujul? Karena nggak mampu kan? Cok tunjukkan dulu di mana dia nanti. Nujul. Bukan nggak mampu, Kau tuntut nggak mau. gimana? Tuhan Samawi itu nggak mau turun, bukan nggak mampu, nggak mau dia, nggak mau jadi hina kayak Tuhanmu. Tuhanmu kan hina. Kutanya samamu bang. Kutanya samamu, Tuhan itu bisa kutanya samamu, Tuhan itu bisa berubah jadi tai. Jangan terlalu keras begitu, jangan ikuti dia. Bro, Tuhan mau turun ke dunia lewat mana? Yang santai aja. Tuhan mau turun ke dunia lewat mana? Bahasa abang ini nggak enak, bahasa tai. Iya, makanya saya larang itu. Tuhan mau turun ke dunia, Tuhan mau turun ke dunia lewat mana? Lewat mana? Itu lewat Maria, nujul. Lewat Maria. Siapa yang memasukkan Tuhanmu dalam Maria? Malaikat Gabriel dia bilang, balik. Oh, jadi malaikat Gabriel mengantar Tuhan masuk ke kandungan. Enak kali malaikat ini ngantar Tuhan. Gimana itu, bro? Masuk akal nggak malaikat ngantar Tuhan? Halo bang, abang membuat Tuhan kami mau logikan ke dalam pikiran orang abang secara logika. Tuhan, Nah, kau kami yang nggak bisa memasukkan, dilogikakan di luar kau yang memasukkan Tuhan di dalam luar kandungan nalar lu. manusia. Ah, manusia. Itulah hebat Tuhan kami.
Hebatnya jadi apa dia? Dia bangkit kok. Jangan bangkit dulu. Iya, orang tuamu. di luar pikiran kita. Jadi udah kalau kayak begitu lu nggak usah mikir. Lanjut, dia nggak mau mikir, dia lanjut lagi. Daripada Kamu jangan mikir ya. Ada bukti. Daripada Gak bisa bang, dia ini harus digituin dia nih dari tadi dibuat yang ngel-ngelnya, semua udah terpukul dia nih, udah tertampar dia dengan yang kita bacain ini. Kalau Tuhan yang benar Enggak ada tuh, kesukur aku nih yakin terus itu. Bang Hot Mauli, coba dibuka di kitabnya Yahudi 2 Tawarik 6:18. Tetapi benarkah Allah hendak diam bersama dengan manusia di atas muka bumi? Tanda tanya. Sesungguhnya langit, bahkan langit yang mengatasi segala langit pun tidak dapat memuat engkau. Memuat siapa? Tuhan. Terlebih lagi rumah yang kudirikan ini. Jadi abangku, Tuhan pencipta langit dan bumi yang menciptakan bumi kita ini bang, ya bukan tidak mampu untuk nuzul ke bumi, tidak. Tapi bumi itu yang tidak mampu menopang Tuhan pencipta langit dan bumi. Gitu Bang Hotma. Tapi kandungan Maria muat Tuhan loh. Lalu Bang Hotma, abang harus sadari juga, matahari itu ciptaan Tuhan kan. Matahari coba dideketin sama bumi, hancur nggak bumi? Apalagi yang menciptakan matahari ya bangku. Matahari saja didekatkan sama bumi, hancur bumi ini. Apalagi yang menciptakan matahari. Gak paham DP. Gini. Hot Mauli, aku tanya sama kamu. Kau bilang tadi Tuhanmu hebat bisa bernuzul. Sekarang ku tanya, apakah Tuhanmu bisa bernuzul menjadi Kinerjoy yang ada di Indomaret? Coba jawab. Kinerjoy yang telur-telur di Indomaret bisa? Kasih halus saja, Le. Bisanya Tuhanmu jadi ban serep. Itu halus itu halus. Jangan terlalu ke situ, nanti kira main-main. Edukasi aja dia, ini orang kayaknya masih bisa diedukasi deh. Iya bisa ini. Edukasi dia. Coba Alfi contohin ya. Bang Hotma, coba buka mic ya Bang Hotma. Bang Hotma, layakkah Tuhan bertulang belakang Bang Hotma? Bang Hotma? Wah, pingsan dia guys. Waduh. Tuhannya bertulang belakang guys. Bang Handi sayang kali samamu, Le Hotma. Sayang dia ternyata samamu. Ya Bang Hotma, layakkah Tuhan itu bertulang belakang Bang Hotma? Tuhan kami nggak boleh Enggak, soalnya dia orangnya nggak menghujat, jadi kita ya edukasi lah dia. Kecuali dia menghujat. menghujat. Ya, dia orangnya baik gitu. Kalau kalian hujat nggak marah aku. Orang nggak marah. Kalau kami orang Kristen dihujat nggak marah. Saya yang bela kau ini orangnya baik, Bang tidak Handi bela menghujat. Aduh ya Allah nih bocah. Ini jarang-jarang loh Deng Handi membela Kristen loh. Anda harusnya berterima kasih Istimewa sama lo Deng kau Handi. ini. Malam ini Bang Handi membela kau. Biasanya ngeri. Sekarang aku yang tidak membelamu gitu loh. Karena aku itu mendengar semua dan mengikuti narasimu, mengikuti analogimu. Kau bilang bisa nujul. Aku ikuti analogimu itu. Bisa nujul, hebat Tuhan kami bisa nujul. Aku ikuti. Saya itu pengasuh dan penghancur, tergantung. Gitu loh. Nah, biarkan aja Bang Hotma yang bertanya. Kalau nggak biarkan aja Bang Hotma. Bang Hotma ada yang mau dipertanyakan nggak soal Islam? Silakan. Coba. Bang Hotma, kalau bertanya pun nggak beres, nggak tahu lagi lah apalah yang mau dipertahankan dari Bang Hotma ini. Bang Hotma. Kau di mute. Ini pertanyaanku satu lagi. Kalau Apa? di Matius 1 ayat 35, kan Tuhan Yesus berkata begini, ya Bapa terima kasih Engkau telah merondokkan berita ini kepada orang yang congkak dan angkuh dan menunjukkannya kepada orang yang rendah hati atau orang kecil itu rendah hati. Kalau kalian baca pun Alkitab itu, kalau macam kalian agak congkak, agak sombong, dia asal lewat aja nggak tahu artinya itu. Itu aja bahasanya. Tunggu, tadi Anda Matius buka 1 ayat 35. sejak Matius kapan 1 ayat Matius? 35. Oh. Matius 1 ayat 35, baca. Ayat 35. Tunggu. Aku baru tahu Matius itu sampai ayat 35. Coba. Ini kan Matius 1 ya kawan-kawan ya.
Matius 1. Perikopnya silsilah Kristus nih. Ini kalau kutarik ya. Ini kalau kutarik mentoknya cuma 25 butir dalil. 35-nya mana? Ini nggak bisa diseret ke bawah lagi loh. Ini bisa ku angkat ke atas, tapi di sini mentok butir 25. Mana 35-nya? Kau baca kitab yang mana, weh? Aduh, tunggu. Ini Bible-mu kan? Enggak. Ini Bible-mu kan? Oke, sekarang kita buka Matius. Matius 1 ya. 1 sebelum pasal 2, ini 25. Jadi yang ku baca Matius 1:35 itu dari mana? Waduh Hotma, parah sekali Hotma. Udahlah Hotma, bertobatlah Hotma. Nggak ada tadi malam ku baca. Tadi malam yang kau baca. Itu kau lagi mabuk mungkin itu Kau Hotma. baca. Mana kau baca itu? Di majalah NKS? Sebelum pasal 2 Hotma, Matius 1 itu Hotma, sampai tanggal 25 pula. Nomor 25. Tetapi tidak bersetubuh dengannya sampai Maria melahirkan seorang anak laki-laki dan Yusuf menamakan dia Yesus. Nah, jelas. Masuk pasal 2. Mana ayat 35? Coba ajarkan aku yang baik-baik lah Fatma. Jangan diperbodoh aku nih. Aku nih udah miskin ilmu, kau bodoh-bodohi pula. Ya ingat lagi aku ayatnya jangan malam kebanyakan ayatnya. Aduh, itulah. Lagi buka Alkitab juga. Kecil kali, yang kecil sekali. Iya, makanya jangan mengimani kitab yang full terjemahan. Jadi susah Ya, makanya ini menghafal terjemahan doang. Ini diterjemahkan setiap suku bangsa ini. Semua sama isinya kok. Jadi dari mana lah Matius 1 sampai nomor 35 itu? Yang ku baca nih, kita sama kan punya LAI kan. Nih ada logo LAI-nya. Ini bukan logo Bembeng, bukan logo Biskuat ya kawan-kawan ya. Ini logo LAI, Lembaga Alkitab Indonesia, Perjanjian Baru Matius pasal 1. Cuman 25, habis itu masuk pasal 2. Jadi mana 35-nya? Bukalah terus lembaran-lembaran itu. Sampai bulu ketek jadi sabuk kelapa Pak Hotma. Nggak akan ada tuh Matius 1:35. Biarlah dicari dia itu, enggak apa-apa. Oh, Kita nggak tunggu apa-apa nanti ya. Presiden Kim Jong Un jadi kiper timnas Indonesia. Sampai Kim Jong Un jadi kiper timnas Indonesia. Memang lah Pak Hotma. Belum beliau menjadi kiper suruh betulin dulu cukur rambutnya deh. Pak Hotma, pesan Alfi setelah turun dari room ini nanti jangan menjadi seorang introvert ya Pak Hotma ya. Nanti malah jadi bapak-bapak introvert pula Pak Hotma, ini nggak Jangan seru. dipersulit, introvert bahasa bilang aja menjadi radiator ke kalkulator apa introvert nggak ngerti dia. Bapak-bapak introvert. Pak Hotma, apa bedanya introvert dengan karburator sama radiator? Bentar Deng, dia lagi fokus nyari dalil itu. Mana Matius 1:35 tadi malam ya? Iya kagak ada itu. Nggak ada tadi malam aku baca tadi mati. Kagak ada sayang, nggak ada. Wih, Markus bisa kali, aja. Markus kali. Karena itu makanya aku bilang dirondokkan kepada orang-orang congkak dan sombong, diberikan kepada Apa? orang rendah hati. Apa? Keluhnya apa? Cari. Saya bantu apa keluhnya? Googlingkan dulu. Apa? Bapak ini kau jauhkan dari orang yang sombong dan congkak, kau berikan kepada yang rendah hati. Orang Gimana kecil. tadi? Gimana tadi dah bunyinya? Ulangi sekali lagi. Bapak engkau telah memberikan kepada engkau telah jauhkan kepada orang sombong dan congkak dan memberikannya kepada yang orang kecil atau itu yang rendah hati yang kecil itu. Orang sombong dan Googling ini kalau kau googling satu atau dua. ini. Oh, no. Tenang mau asa dicari si Alfi, tenang mau sih. Nih. Coba. Ayat 3. Coba ya, perhatikan ya.
pencarianku nggak salah kan ya? Pencarianku nggak salah. Engkau Gimana, Bang? telah menjauhkan orang sombong dan congkak kan gitu kata kuncinya. Bener Iya. nggak? Iya. Kenapa dialihkan ke surah Luqman ayat 18? Dari googling itu. Iya. Nih. Ku enter ya. Hah. Mau habis baca Quran kemarin ya? Aku satu HP ku ini nggak bisa ku googling. Cuman Quran yang melarang orang untuk berlaku sombong dan angkuh. Cuman Quran, bre. Cuman Al-Quran. Anda harus akui itu. Al-Quran lah pengajaran yang paling baik tuh, melarang umat manusia untuk berlaku sombong dan angkuh. Gitu, Pak. Oke, gini. Nah, jadi gantian kita dulu. Aku nanya dulu bisa? Aku persilakan pun dari tadi bertanya. Silakan, pertanyaan kelima. Oke. Ini selesaiin dulu. Ada nggak itu Matius 1:35? Nggak ada. Kalau nggak ada kita kau cabut dulu baru kita lanjut. Satu HP ku kalau Alkitab ini banyak kali nggak terbaca lagi. Coba bantu lagi, campur bantu keluarnya. Bantu keluarnya lebih. Yang bener dong. Bantu keluarnya dulu ya. Nanya Enggak, bisa? dia yang tahu diksinya. Coba situ buka Google, suruh dia bicara, Alpi ketik. Gitu loh, coba. Ambil dulu HP mama satu lagi. Dia ngambil HP mama dia. Waduh, ganggu mamanya malam-malam lu. Disuruhnya anaknya ngambil HP mama. Satu HP ku. Kalau aku googling nanti nggak apa. Oh, lo udah gua mah baik. Di sini aja lu dibantu apa? Tapi bisa dibantu. Bang Hotma. Abu. Bang Hotma. Pada saat surah Luqman, ya, ini kan aku hanya ngambil kata kunci yang Anda sebutkan. Ini sekali lagi aku enter ya. Nih. Keluarnya memang surah Luqman ayat 18, larangan untuk berlaku sombong dan angkuh. Coba tambahin di situ Bible, Alpi. Bible terakhirnya Bible. Congkak. Baru Bible ya. Nah, coba enter. Bible. Amsal. Abang nyuruh kami ngamsal. Tunggu dulu. Apa nih? Amsal 15:25 atau Lukas 1:52? Enggak, dia tadi bilang ayat 35. Ada ya 35 itu. Enggak ada. Matius itu pasal satunya sampai 25 doang gitu. Matius kali. Apa Nggak ada Bang Andi. Nggak ada Bang Andi. Markus pun enggak ada. Markus. Yang congkak Markus itu, kan yang congkak itu ada di ini, Alpi. Yang congkak itu ada di surat Narara. Penyanyinya almarhum Jack Marpaung. congkak. Enggak, coba ketik Alpi Matius 1:35 ada kayaknya, coba. Gak ada, Deng. Nih Coba ya, ada, Matius. coba aja ketik Matius 1:35. Nih ya. Ini kan Alkitab Sabda nih. Nih, Matius. Tunggu. Ini kan Matius, ini pasal 1. Ini pasal nih yang kiri nih 1. Ini ayatnya nih. Semua bisa dibaca atau pilih ayat. Nah, kita scroll ke bawah nih ya. Kita scroll ke bawah. Mentoknya, bentar ya. Ini, kutunjuk ini. Ayat. Kok nggak bisa. Nah, mentoknya sampai 25 doang ini. Tuh. Enggak, udah dia nggak percaya itu klik di situ Matius 1:35. Baru enter. Nih. Ini kan 25. Nah, ya. Ini kan 25. Nih gue tampilin. Enggak. Paut mah, perhatikan ya. Matius 1:25 kan udah gue tampilin nih. Terus gue tekan ayat selanjutnya. Tengok. Pasal 2 butir 1 kan. Nggak ada. 26-nya nggak ada. Pencarian Google Matius 1:35 baru enter. Sampai tuyul beranak pun nggak ada ini ya. Kata kuncinya ya. Matius 1:35. Ya. Ini gue enter. Coba lihat apa indikasinya. Nggak ada. Ini Matius bab 1. Ini overview ringkasan AI ini ya. Terus tengok. Alkitab Sabda Matius 1:23, Lukas 1:26 sampai 35 dan seterusnya. Mana? Ada ya, tarik ucapanmu ya. Nggak ada ya. Oke bro, kamu kok lebih jujur lebih cepat lu daripada lu setengah mati bang pinjam pakai HP emak lagi lu. Sampai utang pinjol itu semua lunas Pak Hotma, nggak kena ada nih dalilnya. Betul. Udah ya. Kalau nggak dinomorkan aja lah sendiri. Iya, buat nomor 25 itu pakai pena. Tambahkan sedikit garis biar jadi 35 dia.
kau buka bebelmu sendiri yang kau pakai tadi itu. Coba kau buka. Coba gedein. Kau open cam coba, bro. Gak bisa open cam dia kayaknya. Bisa tadi. Coba open cam, bro. Oh Bisa dia. Bisa. Bisa dia tadi. Tidak, pengikutnya masih 41 itu. Bukan yang ini. Tapi tadi, bukan. oh bukan yang dia tadi ya. Bukan, Matius bukan. 11 Oh, ayat ya, bukan, 5. sorry. Halo. Bang, halo. Ya. Matius 11 ayat 25. Ah, Buka Jo, Matius 11 ayat 25. apa Matius 11:25 itu? Lagi ku buka ini. Apa dikatakan di sana? Betul, sabar Jo, lagi bukon. Nih, Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi engkau menyatakan kepada orang kecil. Nah, itu Apa itu maksudnya orang maksudnya? yang, Coba. yang rendah hati itu. Ah, Kan disembunyikan kan? orang Kelihatan- kecil yang dibilangnya. Disembunyikan itu. Apa dari tunggu dulu. Pada waktu Yesus berkata, aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semua itu engkau sembunyikan bagi orang bijak. Kalian bijak dan pandai, Nah. kalian orang pandai. Tetapi Ya. engkau nyatakan kepada orang kecil. Ini maksudnya orang-orang rendah hati yang kecil ini. sekarang gini, menurut Yesus di dalil yang ini, oke, Pak Hotma, sekarang gini, menurut Yesus di dalil yang ini, Tuhan langit dan bumi itu siapa? Merujuk kepada Bapaknya. Sekarang aku tanyakan kepada Anda dengan menutup Bible. Menurut Anda, siapa Tuhan langit dan bumi? Kan dia dan dulu gini Bang. Dia kan keluar Menurut dari Bapa. Pak Hotma, siapakah Tuhan pencipta langit dan bumi? Tuhan Yesus. Kenapa berbeda narasinya? Yesus bilang Bapa, Anda bilang Yesus. Kenapa dia berdoa pada diri sendiri? Keluar dari Bapa dia nggak apa. Kalau udah keluar dia berarti udah lebih rendah dia karena udah keluar. Kan gini menurut abang gini kan. Dengar satu-satu ngomong. Abang itu termasuk Trinitas. Abang 3 dalam berbeda. Dengar dulu. Dari Pikiran mana abang. konsepnya? Dengar dulu pikiran abang. Badan Manusia abang, itu apa? Trinitas dari mana konsepnya? Abang itu termasuk Trinitas loh. Apa tuh? Jelaskan. Dengar dulu. Contohkan pikiran abang, badan abang, dan roh abang. Kan satu dalam diri abang itu. Ya, Trinitas Jadi, itu 3 Yesus pribadi itu- satu hakikat enggak? Iya, dengar dulu. Pikiran Bapak- Yesus itu sudah turun, itulah yang tinggal Coba. itu Bapa. Coba Bapa itu hakikatnya apa? Tuhan Elohim. Putra itu hakikatnya apa? Itulah pikiran Tuhan Elohim itu, menuju Enggak, ke manusia. kalau dikatakan satu hakikat, berarti satu dalam kenyataan kan. Sekarang hakikat Iya. Bapa itu apa? Enggak, aku contohkan gini lah dulu. Loh, Aku pun- kan 3 aku pun- pribadi, satu Iya, aku pun hakikat. termasuk, aku pun termasuk 3 pribadi nih, abang. Pikiranku, badanku, dengan rohku. Kayak gitu dia. Itulah Allah yang hidup. Pikiran Anda itu hakikatnya apa? Pikiran itulah yang kayak Elohim itu. Pikiran turun. Anda itu hakikatnya apa? Itulah kayak kalau di Allah itu firman itu, pikiran itu firman. Hakikatnya apa? Pikiran Anda itu hakikatnya apa? Tubuh Anda hakikatnya apa? Roh Anda itu hakikatnya apa? Jangan bawa Trinitas kalau belum sampai abangku. Una substansia tria personae. 3 pribadi dalam satu kenyataan atau dalam satu hakikat. Aku tahu Trinitas itu bukan tentang keberapaan Tuhan, tapi tentang kebagaimanaan Tuhan. Udah sering aku membahas Trinitas itu bang. Nanti ujung-ujungnya apa? Tritunggal itu adalah misteri. Ujung-ujungnya. Jangan dibawa-bawa konsep-konsep Trident itu ke sini. Terlalu pagan itu. Nggak tinggi juga dia nggak ngerti hakikat pikiran itu. Aku kasih tahu sama abangnya, hakikat pikiran itu proses berpikir yang menggunakan akal untuk mempertimbangkan sesuatu. Bisa juga disebut gagasan mental. Itu baru hakikat pikiran. Kenapa ke Roh Kudus? Tapi itulah kita pribadi masing-masing ada Trinitas itu. Menurut abang badan. apa hakikat itu? Ditanya Alpi tadi, menurut abang hakikat otak abang tuh apa? Hakikat pikiran abang tuh apa? Ditanya Bang Alpi tadi, coba jawab.
Itu ada nggak ada gitu pertanyaan-pertanyaan hakikat. Kalau hakikat batu bata kayak mana, kayak gitu juga. Kan Itu. abangku, Elohim itu roh, sepakat? Iya, Bapak itu roh nggak? enggak badannya. Apa Bapak enggak? itu roh. Bapak, sang bapak. Bapak itu roh nggak? Enggak. Beda dia rohnya. Kalau udah terangkat Tuhan Yesus, rohnya yang aja berapa di dunia ini. Firman itu roh nggak? Enggak. Itulah apa ini? Roh Kudus itu roh nggak? Itu cuman itu roh. Dari mana bisa dikatakan 3 pribadi satu hakikat? Kalau yang satu cuman rohnya tuh, yang 2 laginya enggak. Gimana? Kan udah kucontohkan tadi ke pribadi kita. Yang disebut sebagai 3 pribadi satu hakikat, ya. Ketiga pribadi itu hakikatnya sama. Kalau dikatakan dia roh, ya roh 3-3-nya. Kalau dikatakan Elohim, ya Elohim 3-3-nya. Itu menurut pandangan abang. Kalau pandangan dari Kristen kan Oh, enggak. Itulah yang disebut dengan una substantia tria personae, 3 pribadi dalam satu hakikatnya tuh. Lalu, coba Anda buka di dalam 1 Yohanes 5 butir yang ke-7, ada 3 yang bersaksi di sorga. Yohanes berapa? 1 Yohanes 5 butir 7. Sebab ada 3 yang bersaksi di sorga. Nah, pertanyaannya, kalau yang di sorga itu hanyalah Tuhan, berapa Tuhan di situ? Mampus. Yohanes berapa tadi bang? 1 Yohanes 5 butir 7. Bang Zuma kalau udah monitor, tolong kode Bang Zuma. 1 Yohanes 5 ayat 7. Iya, coba ada berapa yang bersaksi di sana? 3. Yang ada di sorga itu Tuhan atau bukan Tuhan? Kan dia dibuat gini tengok. Sebab ada 3 yang memberi kesaksian dalam surga, Bapa, Firman dan Roh Kudus. Kan satu hakikat dia. Dan ketiganya adalah satu. Kan satu dibuat. Apa hakikat mereka bertiga? Ya, kan dikatakan dan mereka adalah satu. Oke, apa hakikat mereka yang satu itu? Satu dalam tubuh. Ya apa hakikatnya? Kenyataannya itu apa? Kalau umat Islam ditanya Allah itu kenyataannya bagaimana sih? Oh, zat al-wajibul wujud. Jelas, tegas jawaban kami. Karena apa? Allah itu tidak sama dengan makhluknya. Makanya kami itu hanya mampu sampai sebatas hakikat Allah itu bukan zat tapi zat. Bedakan zat sama zat. Zat. Apa? Baik, itu zat apa itu? Bukan zat. Aduh. Bukan zat. Apaan zat? Zat. DZAT. Zat. Tuh banyak yang ketik di bawah itu. Zat. Jadi Zat inilah. itu ya, zat itu esensi. Kalau dibahas soal Allah nanti pusing. Jangan. Ketinggian. Jadi gini lah bang, kalau nanti di akhir zaman akulah zat itu katanya, percaya kalian? Nggak berbentuk berwujud ini. Oh, Allah itu menyatakan di dalam Al-Quran bahwa hamba-hambanya itu akan kepada Allah itu memandang. Pada zaman sekarang kita nggak nampak, kita tahu yang lalu. Kemana kita percaya? Kan ini membahas konteks akhirat abangku. Ini kan udah nggak berbicara soal duniawi lagi. Kita itu udah dibangkitkan dari kematian. Kita nggak berbicara soal dunia lagi. Yang membangkitkan abang nanti siapa? Allah. Enggak, Tuhan Yesus. Oh bukan, Yesus aja dibangkitkan, nggak? Mana bisa dibangkitkan orang? Tapi Tuhan Yesus, dengar dulu. Siapa yang dibangkitkan Yesus? Siapa yang udah mati yang pernah dibangkitkan Yesus? Iya, Lazarus 4 hari udah busuk. Bisa itu.
4 hari udah busuk, bisa hidup. Nah, sekarang mana Lazarusnya? Udah mati lagi nggak? Udah naik ke surga. Lazarus Pada zaman pada zaman Yesus. di mana dalilnya tuh? Aku pengen belajar tuh. Di mana dalil Lazarus itu naik ke surga? Dalilnya biar aku buka ya. Udah aku bacain semua nih Bang Alkitab ini, tapi cuman gara-gara banyak ayatnya itu nggak terhafal, bukan ini aja atau Aduh, aku baru tahu nih Lazarus naik ke surga. Baru tahu aku nih. maksud abang ayatnya di mana Tuhan Yesus membangkitkan Lazarus gitu ayatnya. Bukan, Lazarusnya naik ke surga. Mana dalilnya? Kalau itu dalilnya nggak ada. Dia Oh, zaman-zaman makanya jangan diada-adakan kalau nggak ada. Buktinya Enggak, dia mati lagi. dia bangkit dari kematian. Mati dia Iya, dia udah dibangkitkan setelah busuk 4 hari kan dia dibangkitkan. Oke, sekarang mana dia? Ada nggak? Atau mati lagi? Kalau mati lagi ngapain dihidupin? itu Tuhan mencontohkan dia bukan manusia sembarangan, manusia biasa. Loh, Anda tahu nggak ada mayat yang bisa membangkitkan mayat? Tahu nggak? Ah, mana ada itu? Ah, makanya Anda belajar di sini. Pas kali Anda di room ini. Jadi, tunggu ya. Tunggu. Kalau nggak salah itu dalilnya di 2 Raja-Raja 13:21. Coba Anda buka 2 Raja-Raja. 2 Raja-Raja. Coba. Bentar. 2 Raja-Raja 13:21. Lebih keren Elisa. Kau nih, 2 Raja-Raja 13:21. Pada suatu kali orang datang menguburkan mayat. Ketika mereka melihat gerombolan datang, dicampakkanlah mereka mayat-mayat itu ke dalam kubur Elisa, lalu pergi. Dan demi mayat itu kena kepada tulang-tulang Elisa, maka hiduplah ia kembali dan bangun berdiri. Tengok, mayat Elisa saja, tulang-tulang Elisa yang sudah jadi mayat, Ayat 21. bisa menghidupkan mayat. Coba. Pada suatu kali. Kau tahu Elisa itu laiku? Siapa Elisa itu? Ku kasih paham. Elisa itu anak dari Elia. Jadi dua-duanya ini lebih sakti daripada Yesus. Elia aja bisa ke surga langsung. Elisa bisa membangkitkan orang mati. Lebih sakti. Sakti mandraguna Elisa ini. Tuhanmu harus jadi manusia hidup dulu kan, biar bisa membangkitkan manusia yang udah mati kan. Elisa aja udah mati, Siapa tulangnya Elisa aja. ini? Tuh. Laya aja nggak tahu Elisa ini siapa. Jadi ku kasih tahu. Di sini belajar Laya itu. Elisa itu anak dari Elia. Kubur Elisa lalu pergi dan demi mayat itu kena. Tulang Elisa yang udah mati bisa nggak membangkitkan orang yang udah mati tuh? Bisa. Mayat membangkitkan mayat, cobalah. Ini kan Alkitab ini apa bang? Ini kukira tadi dan Oh, kalau Al-Quran ada narasi tentang Ada yang Nabi mati. Isa. Tapi kan kita nggak lagi bahas Quran. Nggak gini abangku ya. Mereka Gua, sudah jual manusia. gua nggak Berarti perlu, gua nggak perlu menyodorkan Al-Quran terlalu banyak karena gini bang. Cukup menggunakan kitab Anda aja udah membantah apa yang Anda sebut sebagai mukjizat ilahi Yesus itu nggak ada itu. dengar dulu. Itu kalau membangkitkan orang mati itulah bukti manusia percaya. Karena mati ini napas orang susah beli, nggak bisa dibeli. Nggak ada Loh, buktinya Iya. Elisa ini kayak mana? Elisa ini gimana? Karena Elisa ini ayat gimana? Tuhan, Berarti kau percaya dia? Alkitab kami nih. Di Al-Quran Iya, tahu. ada Iya, ini. berarti Elisa Tuhan juga. Elisa Tuhan. Tuhan Ini mayat. Kuasa Tuhan. Kuasa Tuhan ini semua. nggak ada di Tapi situ dikatakan argumen kuasa Anda Tuhan. tadi bilang. Enggak, Ini argumen dia aku bilang gini tadi tadi. apa? Buka di Al-Quran tadi. Di Al-Quran Al-Quran ada kayak ada gitu. Nabi Ilyas. Di Al-Quran ada Nabi Ilyas. Membangkitkan orang mati. Hai, buka pi. Nih, Itu bukti-bukti kita nanti Enggak. apa dia Ya. cukup sebenarnya cukup ke Bible aja udah telak ini, minta pula dia. ya dari muslim kesaksian yang mati dibangkit mati pun nggak apa-apa lagi. Enggak,
Enggak, Elisa itu dulu kau bilang Lai bilang tadi, Lai bilang argumen Lai yang bisa membangkit orang mati itu adalah Tuhan. Hanya dia yang bisa membangkit orang mati, hanya Tuhan gitu. Elisa gimana? Ini kan dari Tuhan Yesus juga ini semua ini. Iya, Elisa itu bukan sejaman dari Yesus, belum ada Yesus itu, bukan, belum ada. Iya, perjanjian lama itu memang kan. Makanya aku kasih tahu Lai tadi. Makanya Lai itu aku kasih tahu Elisa itu siapa? Aku kasih tahu bahwasanya Elisa itu putri dari Elia yang sudah duluan ke surga. Gitu lah aku. Udah sekarang aku membuktikan ada nggak orang ada di dalam Al-Qur'an yang membangkitkan orang mati bangkit. Yang membangkitkan itu Allah abangku, bukan manusianya. Karena napas nggak bisa dibeli, nggak ada oksigen. Ada nggak terbukti itu di kesaksian itu. Oh kalau gitu mah mana kesaksian Lazarus, mana dia orangnya? Ada nggak dia bersaksi bahwa dia itu dibangkitkan? Mana orangnya? Aku minta sekarang hadir depan aku nih. Ada nggak? Atau udah mati juga dia? Mana Lazarus? Bangkit dari mati dalam 4 hari, tapi udah pada zaman itu kan itu. Iya pada zaman itu tahu aku. Sekarang Asli. mana dia? Oh, Korelasikan Ilyas dengan Elisa, korelasikan Elias sama Elisa. Enggak, kalau dibangkitkan habis itu mati lagi mah ngapain dibangkitkan gitu. Kalau dikatakan di surga mana dalilnya? Oh nggak bisa dibuktikan dalilnya ternyata. Oh ya udah berarti mati lagi. Buat contoh kepada manusia bahwasanya dia manusia bukan sembarangan, bukan manusia sebaya kita. Oh Elisa juga, Elisa pun tulang-tulangnya meskipun Elisa perhatikan ya baik-baik ya statementku. Elisa yang sudah menjadi mayat saja ya tulang-tulangnya itu menghidupkan orang mati. Paham Anda? Gak ada di sini dikatakan, oh itu kuasa Tuhan. Gak ada bre. Elisa itu Tulang-tulang Elisa itu tulang-tulang Elisa itu berkuasa, memiliki kekuatan ilahi. Kenapa nggak dituhankan dia? karena dia nggak ada diutus dari malaikat. Gak suka lah. Aduh capek kali ya betul. Enggak, dari ayat Al-Quran dulu, tunjukkan dulu yang mana bukti apa yang mati dibangkitkan. Enggak, kalau kita ya coba enggak, aku kasih Quran pun sebenarnya enggak, sebenarnya dikasihkan Al-Quran pun ada orang yang menutup diri di Al-Baqarah 243. Alam taro ila dan seterusnya. Tidakkah kamu memperhatikan orang-orang yang keluar dari kampung halamannya dalam jumlah ribuan karena takut mati, lalu Allah berfirman kepada mereka, matilah kamu. Kemudian apa? Allah menghidupkan mereka. Sesungguhnya Allah memberi karunia kepada manusia, tetapi kebanyakan manusia tidak bersyukur. Nah ini narasi di dalam Al-Quran. Dan coba Anda baca. Dalil yang kubawakan tadi adalah kisah Nabi Ilyas membangkitkan orang mati. Nah, di sini bangku, yang perlu Anda ketahui, yang mempunyai kekuasaan untuk membangkitkan orang mati itu bukanlah Nabi Ilyasnya, tapi atas karunia dari Allah itu sendiri. Allah yang bisa menghidupkan orang mati, bukan Nabi Ilyasnya. Tapi apa? Nabi Ilyasnya mendapatkan mukjizat yang diberikan dari Allah. Gitu. Jadi kayak mana? Balik kita dulu. Kebetulan. Selamat Jadi datang di kebetulan. balik kita dulu. Elisa itu Tuhan atau bukan? Kalau bukan, kenapa kok bisa tulang-tulangnya itu menghidupkan orang mati? Bukan Tuhan dia. Terus kenapa tulang-tulang dia yang udah jadi yang udah jadi mayit ya, yang udah jadi jenazah ini bisa menghidupkan orang mati? Kenapa? Yesus. Dikit-dikit Yesus. Mana sejaman ini? Lebih jago Elisa. Elisa itu nggak pakai doa-doaan pula. Kalau Yesus kan mau bangkitkan Lazarus pakai doa-doa dulu tuh. Berdoa dulu kepada Bapa. Elisa nggak ada. Elisa pun udah nggak sadar di situ kan. Nggak ada Elisa pakai doa-doa. Ayo, mentok. Jadi sudahilah Pak Mauli.
Anda bilang Anda udah pelajari Bible itu dari awal sampai akhir, Alpha dan Omega. Masa gak tahu sih Elisa tulangnya makin roh mati. Waduh, parah nih Pak Mauli. Ayo Pak Mauli. Anda sebenarnya pintar Pak Mauli. Daeng Handi tadi itu benar narasinya. Anda mau berpikir. Jadi Pak Mauli memang untuk suatu kebenaran yang disampaikan, orang-orang cerdas itu memang harus merenung Pak Mauli. Seperti Anda inilah. Anda itu termasuk orang-orang yang cerdas tuh. Tapi kalau orang-orang yang sedikit botol ya kan, dia pasti akan tersinggung. Enggak, aku enggak tersinggung. Kalau kalian maki pun enggak tersinggung. Iya. Berarti Pak Mauli ini termasuk orang yang cerdas. Iya, dari buahnya kita kenal apa. Jangan diajarin aku Matius 7. Aku udah khatam di situ. Matius 7. Berarti abang udah baca gitu. Hal pengajaran perikop hal pengajaran sesat. Pak, aku lebih kenal lagi Yesus daripada Bapak. Oke, udah baca abang. Tapi ingat itu bang, yang 25 tadi yang aku bilang itu tadi. Dirondokkan Tuhan ini, dibaca lewat aja, enggak ini apa. Tapi itulah. Assalamualaikum. Kita nerima apa enggak kan gitu. Ya, halo, dan jelas. Assalamualaikum. Itu dokter nih. Waalaikumsalam. Yang jelas-jelas aja lah. Bisa bangkitkan orang mati ya. Nah, tidurlah kita. Jelas aja dulu. Loh. Bentar Bang Daud. Kalau gitu tidak. Bang Daud, pakai adab Bang Daud. Izin Bang Daud. Karena kartu. Baterai udah 17% ini. Udah baterai lemah juga. Tapi itu baru Elisa ya. Nanti kalau datanglah besok, karena ada juga yang bisa membangkitkan, Yezekiel pun bisa membangkitkan orang mati. Tapi besoklah kita bahas itu ya. Lanjut Le. Ada bateraiku. Ya enggak, jangan kita ada tersinggung ya. Ada, santai aja. Oke, mohon maaf ada kata-kata aku yang tersinggung buat Le Hot Maulida ati leku. Atung maki-maki orang tersinggung. Oh, lo maulah ati leku. Mohon maaf dah. Paling buat orang nanya kita terima daun ya iya itu urusan masing-masing dia. Udah khatam aku udah 173 kali baca aku udah khatam aku. Tenang aja. Aku udah latih lagi udah ayalah. Oh lo leku hasian, oh lo leku hasian. Oh lo. Nah, habis baterai ini. Iya, istirahat lah Le. Jangan dulu istirahat, istiqomah dulu. Istiqomah dulu. Istirahat. Pedas sekali ngomong. Ya. Deng, kasih masukan sedikit ke Pak Hotma ini, barangkali beliau butuh masukan gitu kan. Ya. Atau keluaran. Begini bro, ini gue serius nih ya. Kita itu kan manusia ciptaan Tuhan yang paling sempurna. Berbeda dengan binatang. Binatang juga itu makhluk diciptakan. Bedanya kita dengan binatang, kita ini diberi akal. Oke? Binatang enggak. Tapi saya lihat binatang ini tidak diberi akal. Tapi belum pernah saya lihat nyemot menyembah sesama nyemot. Belum pernah saya lihat babi menyembah sesama babi. Harimau, tidak ada pernah harimau menuhankan harimau. Padahal dia nggak diberi akal loh. Manusia diberi akal, tapi kalah sama yang saya maksud tadi, binatang itu. Kenapa? Udah tahu anaknya Maria manusia, kok udah jadiin Tuhan? Ya pertanyaannya adalah, soal Tuhan ya, saya lebih menghormati binatang loh. Daripada ada manusia diberi akal, tidak bisa membedakan mana manusia mana Tuhan. Bahkan manusia dituhankan. Sarlul Bariyah. Makanya saya mengatakan di sini, saya lebih menghormati hewan daripada kalau ada manusia tidak bisa bedakan mana manusia mana Tuhan. Ini dalam loh bro, dalam ini supaya kau bisa istiqomah. Oke? Oke. Hah? Oke lah kita doh, harga lah. Kenapa bro? Oh, beliau bukan orang Batak, Pak Hotma. Beliau orang Jakarta. Gak paham beliau. Iya. Elekku tetap. Nah ini masuk gue ini dipaham gak sih ngomongan gue tadi? Paham itu. Makanya ada tadi Matius apa 2:35 di rondo ya serbat lihat aja itu. Apa itu? Matius apa? Matius 1:35 tadi itu diserondokkan, disembunyikan gitu. Ada orang pandai dan apa yang bijak.
direndahkan itu. Ya, Fuad Maya. Nah, tapi diberikan kepada orang rendah hati. Di Itulah konteksnya untuk orang-orang miskin yang pekerja keras. Lihat konteksnya, bukan orang yang tidak berakal. Ini kenapa Lihat saya- konteksnya. Ini kenapa lu jawabnya lari kemana-mana sih? Ini Rendah lu, hati. bro. Itu rendah hati tuh yang